Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan jurnal tentang System Development Life Cycle dengan beberapa pendekatan karya I. Djoko Dewanto. Pengertian dan definisi System Development Life Cycle. Pada awalnya, pengembangan software atau perangkat lunak hanyalah sebuah pekerjaan membuat kode-kode program oleh programmer untuk memecahkan masalah dan umumnya masih bersifat parsial. Saat ini sistem sudah sangat besar dan kompleks sehingga para perancang, analis, programmer juga user harus bekerja sama untuk membuat berjuta-juta baris kode program yang dapat menghasilkan solusi terbaik dan memiliki nilai unggul untuk melakukan pekerjaan tersebut. Diciptakan beberapa aplikasi pendekatan sistem untuk pengembangan sistem informasi berbasis komputer, kemudian dikenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan suatu urutan dari beberapa proses secara bertahap di dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal juga dengan nama Information System Development atau juga Application Development. Lalu kenapa di dalam pengembangan sistem ini mengenal prinsip siklus cycle? Hal ini disebabkan pada saat ini sistem akan selalu memerlukan perubahan seperti perkembangan zaman, teknologi, pelanggan dan lainnya. Sehingga siklus atau putaran tahapan pengembangan sistem akan dimulai dari awal lagi. Tahapan siklus hidup sistem secara umum pada saat ini, perkembangan proyek sistem informasi dilihat dari segi kompleksitas dan kapasitasnya saat ini. Banyak metodologi atau pendekatan yang dikembangkan dari tahapan siklus secara umum sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Tahapan ini biasanya dilaksanakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apakah proyek tersebut layak untuk dikerjakan dari sisi teknis, operasional, dan juga biaya. Untuk itu biasanya dikerjakan beberapa aktivitas yang harus dikerjakan sebagai berikut. Mengenali dan memastikan masalah dan menentukan objektif, mengidentifikasi ruang lingkup sistem. Yang kedua, analis. Tahapan analisa mencoba menganalisa secara makro analisa, menganalisa kebutuhan informasi dari end user, lingkungan perusahaan dan juga jika ada sistem yang sedang digunakan, mengorganisir tim proyek, terus menentukan jenis studi sistem yang akan digunakan. Yang ketiga, perancangan, identifikasi sistem alternatif, evaluasi konfigurasi sistem alternatif, menyiapkan bagan organisasi. Yang keempat, implementasi, rancangan diterjemahkan ke dalam kode program, memenuhi sumber daya perangkat keras, menyiapkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, melatih user, dan menyiapkan proposal implementasi. Yang terakhir adalah perawatan. Penggunaan adalah tahap terakhir dalam SDLC. Di sini sistem baru akan digunakan dalam lingkungan sebenarnya dan dilakukan pemeliharaan agar sistem selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan atau pengembangan dalam lingkungan. Aktivitas yang dikerjakan adalah menggunakan sistem baru, evaluasi sistem baru, dan memelihara sistem seperti memperbaiki kesalahan-kesalahan, menjaga sistem terupdate, juga mengembangkan sistem. Pendekatan siklus hidup sistem. Yang pertama adalah model waterfall model. Model waterfall adalah merupakan model yang paling populer di antara model pendekatan yang lain di dalam SDLC dan bekerja secara linear dan berurutan. Di lain pihak, model ini merupakan model yang paling awal terbentuk. Pendekatan ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan Documentation Driven Paradigm. Harapannya adalah bahwa di setiap proses pengembangan sistem, setiap
langkah yang dilakukan akan dikomentasi atau ditulis dalam bentuk spesifikasi dalam laporan yang detail. Yang kedua adalah spiral model. Pendekatan model spiral yang menyajikan pembuktian konsep dari tahapan pengembangan sistem yang selalu berputar. Pendekatan ini lebih akurat menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan tersebut sebenarnya dilakukan dengan sangat tidak berurutan. Jika lebih diperhatikan, model spiral merupakan serangkaian putaran dari model waterfall dalam lingkup yang kecil, di mana masing-masing tahap menghasilkan prototipe awal yang mempresentasikan sebagian dari keseluruhan sistem. Model spiral juga memperhatikan kebutuhan untuk kembali ke awal dan memungkinkan pengulangan ke tahap awal sampai beberapa kali sejalan dengan perkembangan sistem. Lalu ada Rapid Application Development (RAD) model. Prototipe merupakan model dari suatu sistem yang nyata dengan skala yang lebih kecil, sedangkan model rapid prototype adalah prototipe yang dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam model rapid prototype ini, hal yang ditekankan adalah pembuatan prototipe yang bentuk dan fungsinya serupa dengan produk yang digunakan sehingga dapat melakukan pengujian terhadap kegunaannya. Prototipe adalah bagian yang paling penting dalam penentuan spesifikasi dan sangat mungkin dibuat dengan menggunakan peralatan yang berbeda dengan peralatan yang digunakan untuk membuat produk aslinya. Biasanya prototipe yang dibuat sejenis niat pro-wawai dan pada saat prototipe telah disetujui. Lalu model and fix model. Build and fix model. Model build and fix merupakan metode yang paling kasar karena sistem atau produk yang akan dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Biasanya pendekatan ini akan digunakan pada pengembangan sistem dengan skala yang kecil yang tidak memerlukan beribu-ribu baris kode program. Lalu Joint Application Development atau JAD model. Melalui model JAD, biasanya setiap software dikembangkan melalui serangkaian pembangunan yang selalu bertambah, increment. Dan kadang sistem ini disebut sebagai sistem incremental model. Kelebihan dengan menggunakan model ini adalah bahwa turunan dari model JAD adalah model build and fix. Selain itu, kelebihan lainnya, kesalahan dapat segera ditemukan di dalam spesifikasi user karena dalam tiap tahap pengembangannya feedback dari user selalu segera dilakukan perbaikan dan langsung diuji. Lalu selanjutnya Synchronous and Stabilis model. Model Synchronous and Stabilis merupakan jenis dari model incremental yang juga menggabungkan kelebihan dari model spiral dengan teknologi mengamati dan mengatur coding. Pendekatan ini memungkinkan beberapa tim bekerja secara paralel. Pada saat penyelesaian program, biasanya di setiap developer melakukan testing dalam berbagai metode dengan menstabilkan pengkodingan pada penyelesaian program. Ada beberapa versi alpha pengujian di dalam pihak internal. Beta, fitur yang sudah mulai lengkap untuk kandidat biasanya mendekati versi final dan disebut God Master untuk sistem manufaktur. Lalu yang terakhir, Fontaine model. Pendekatan dengan model Fontaine memungkinkan pekerjaan yang saling tumpang tindih dalam siklus pengembangan sistem, tentunya dengan melihat pertimbangan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembang. Beberapa tahapan dan pengulangan yang terjadi tersebut akan berjalan secara paralel. Model Fontaine ini merupakan siklus hidup berorientasi objek sehingga akan lebih fokus pada bagian-bagian keseluruhan sistem yang dikenal dengan nama subsistem. Model ini dikenal dengan model air mancur, di mana arus air akan naik ke atas melalui tengah dan kemudian turun kembali. Level terjadi pengembangan sistem secara berulang dengan level yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.